pengalaman dan cerita untuk menemani hari-hari teman semuanya. Nah, untuk hari ini topik yang ingin saya bahas tentang distraction atau pengalihan fokus, pengalihan perhatian. Nah, teman-teman pada tahu Sun Tzu kan? Sun Tzu, ahli strategi perang. Nah, saya sempat nonton filmnya beberapa waktu lalu saya baca-baca bukunya. Cukup menarik karena di dalam buku itu ada banyak sekali strategi perangnya Sun Tzu. Ada sekitar, kalau nggak salah 13 kitab, kalau saya nggak salah 13 kitab. Nah, salah satu kitabnya itu membahas tentang strategi manuver pasukan. Yang menarik dari strategi manuver pasukan, salah satu poin yang dibahas sama Sun Tzu adalah, dia bilang gini, ketika kita sedang mengepung pasukan, maka pasukan yang terkepung tadi itu harus kita sediakan celah untuk dia bisa melarikan diri. Kenapa? Nah, ini kenapa kok malah dikasih celah untuk bisa melarikan diri? Karena jika pasukan yang terkepung tadi merasa tidak punya harapan selain harus bertarung mati-matian, maka sama seperti misalnya ya, anak kucing ataupun anak anjing yang sudah terpojok mau dipukul sama orang, walaupun dia kecil, badannya lemah, tapi kalau sudah terpojok tidak ada pilihan, dia akan melawan. Walaupun akhirnya dia kalah, walaupun akhirnya dia mati, tapi dia melawan. Sama dengan pasukan tadi yang terkepung yang tidak ada harapan tadi. Kalau dia terkepung, tidak punya harapan selain bertarung mati-matian, maka dia akan all out. Sehingga walaupun kita berhasil mengalahkan dia, tapi costly, artinya jumlah korban yang jatuh di pihak kita juga cukup banyak. Sebab dia bertarung gila-gilaan, dia bertarung habis-habisan karena tahu tidak ada harapan. Nah, celah yang tadi disuruh sediakan tadi itu adalah distraction atau pengalihan perhatiannya dia, sehingga dia berpikir dia masih punya harapan untuk menyelamatkan diri, masih punya harapan untuk bisa melarikan diri, sehingga dia tidak fokus bertarung karena dia masih punya harapan untuk bisa lari, padahal itu adalah pengalihan perhatian. Nah, musuh yang fokusnya teralihkan untuk bisa melarikan diri akan lebih mudah dikalahkan daripada musuh yang tidak punya harapan selain bertarung habis-habisan. Itu prinsip dari strategi manuver Sun Tzu tadi. Nah, dari cerita ini, dari strategi Sun Tzu ini bisa kita lihat bahwa distraction atau pengalihan perhatian ini bisa berguna tapi juga bisa menghancurkan. Dalam hal ini bagi Sun Tzu yang memanfaatkan strategi distraction tadi itu sangat menguntungkan, tapi bagi lawan yang terkepung tadi yang dibohongin dengan diberikan celah tadi, distraction berupa celah untuk melarikan diri tadi adalah malapetaka karena pada akhirnya habis semuanya. Nah, sadar ataupun tidak, kadang-kadang kita itu mirip sama pasukan yang tadi terkepung itu. Bedanya apa? Bedanya gini kalau pasukan yang tadi terkepung sama Sun Tzu dan diberikan distraction, diberikan seolah-olah dia itu bisa melarikan diri, diberikan jalan keluar kecil, dia tidak bisa mengendalikan distraction tadi, karena distraction tadi diciptakan oleh Sun Tzu. Pengalihan fokus, pengalihan perhatian tadi diciptakan oleh Sun Tzu. Sedangkan kita seringkali distraction atau pengalihan fokus itu yang kita ciptakan untuk kita sendiri. Kita sendiri yang ciptakan buat kita. Dalam arti distraction atau pengalihan fokus tadi itu sebenarnya di bawah kendali kita. Kita mau atau enggak sih? Tapi kita cenderung memilih untuk mau. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Kita bahas. Dari yang paling awal-awal dulu lah, teman-teman yang masih sekolah misalnya. Tahu minggu depan sudah mau ujian, waktu itu bukannya kita fokus. Kita fokuskan waktu kita untuk menyicil, sehingga ketika ujian nanti sudah ringan, supaya ketika besok mau ujian kita sudah siap. Kita tidak fokus ke situ, tapi kita mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang lain, yang bukan yang utama. Kongko sama teman, berjam-jam chatting, gaming, ya toh. Fokus kita teralihkan oleh kita sendiri. Kita sendiri yang memilih mengalihkan fokus kita, gitu loh. Lalu teman-teman yang bekerja misalnya. Ini saya punya banyak salesman. Jadi saya ambil contoh mereka. Ada yang bagus, yang sangat fokus dalam bekerja, tapi ada juga yang ketika datang pagi-pagi gitu saya perhatikan ada yang datang bukannya memanfaatkan waktu produktif untuk segera menelpon customer, mengejar prospek, tapi malah datang update status dulu. Setelah update status, cek lagi berapa menit kemudian siapa aja yang like, berapa banyak yang sudah view, ya.
Belum lagi cek postingan orang, selfie-nya orang kita lihat-lihat, sarapan paginya orang lain dilihat-lihat sama mereka gitu loh. Tanpa disadari, waktu produktif tadi yang harus dia gunakan fokus mengejar target customer, dia alihkan sendiri ke hal yang lain yang bukan main thing, yang bukan utama. Atau bicara gini loh, distraction ini kan datang dalam berbagai macam bentuk ya, bukan cuma soal tadi saya bilang gaming ataupun sosmed, banyak hal. Fashion misalnya, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, bukannya kita berpikir tentang apa yang harus kita capai nanti di sana, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita dapat, tapi kita lebih banyak berpikir tentang apa yang harus kita pakai gitu. Penampilan itu penting, tapi jangan sampai pentingnya penampilan mengalihkan fokus kita terhadap pentingnya pencapaian. Saya ingat waktu kuliah dulu ada salah satu teman saya yang setengah ngenyek sebenarnya, setengah menghina gitu loh. Ngomong gini sama saya, "Ed, kamu itu kok dalam seminggu bajunya itu-itu saja gitu loh. Itu-itu saja, kok nggak pernah ganti-ganti. Kalau saya itu nggak bisa. Saya itu baju yang sama mungkin saya gunakan di minggu kedua atau ketiga gitu loh, supaya tidak kelihatan bajunya itu-itu aja gitu loh." Lah waktu itu saya jawab sama dia gitu loh. Lah, ya emang pertama kan saya bukan model dan saya tidak qualified untuk menjadi model. Coba lihat muka saya. Nggak qualified untuk jadi model. Jadi ngapain gitu loh. Yang kedua, yang lebih penting lagi gitu. Yang kedua, saya ke kampus itu kan untuk kuliah, untuk belajar gitu loh. Jadi fashion oke, saya suka fashion. Saya nggak melarang fashion loh. Saya sangat suka fashion. Saya punya kacamata aja ada beberapa gitu loh. Kacamata saya ada banyak, sunglasses saya pun ada banyak, topi ada macam-macam, baju macam-macam. Saya suka fashion, tapi kapan kita fokuskan diri kita ke situ, itu ada waktunya. Sama seperti tadi, gaming, main game itu apa tidak boleh? Boleh dan penting untuk refreshing. Kemudian cek sosmed apa nggak boleh? Sangat boleh kok, bagus kok kita bersosialisasi di zaman internet seperti ini. Tapi kan semua itu ada waktunya. Poin saya adalah keep the main thing. Oke, saya ulangin ya. Keep the main thing. Yang utama itu harus jadi yang utama. Yang utama itu harus difokuskan. Kalau yang utama itu belajar, ya belajar dulu. Waktunya belajar dulu. Waktunya kerja prospek klien dulu. Waktunya berangkat kerja, fokuskan diri kita untuk berpikir apa yang akan kita lakukan nanti di tempat kerja gitu loh. Jangan ke tempat lain gitu loh. Karena sekali lagi saya bilang bahwa distraction itu datang dalam berbagai macam bentuk. Dan kita tidak bisa mencapai beberapa hal dalam waktu yang sama gitu. Makanya ada ungkapan gini, dia yang mengejar 2 ekor kelinci pada waktu yang bersamaan pasti akan kehilangan dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya kita tidak fokus. Ya toh? Dua-duanya kita tidak fokus, kita akan kehilangan dua-duanya gitu. Sehingga kita harus fokus mana yang penting, mana yang jadi prioritas kita gitu. Karena tadi saya bilang distraction ini datang dalam berbagai bentuk. Saya punya contoh kasus yang real buat teman-teman. Berikut saya bahas contoh kasusnya ya. Kita ambil contoh kasusnya dari 2 pemain NFL American Football. Yang satunya Cam Newton, seperti teman-teman lihat yang badannya full muscle. Yang satu lagi Tom Brady yang sangat tidak atletis alias kurus. Bisa dilihat prestasinya Cam Newton. Ini prestasi mereka saat di universitas dulu. Cam Newton memenangkan Bowl Championship Series atau juara 1 antara kampus. Sedangkan Tom Brady tidak pernah. Hanya sekali, itu pun sebagai pemain cadangan. Cam Newton pun menang Heisman Trophy atau pemain terbaik, sedangkan Tom Brady tidak pernah. Saat masuk NFL pun Cam Newton dipilih sebagai nomor 1, sedangkan Tom Brady dipilih sebagai nomor urut 199. Jadi teman-teman bisa lihat di antara keduanya mana yang lebih berbakat, mana yang lebih talented, mana yang lebih prospek. Berikut adalah penampilan Tom Brady saat berangkat menuju pertandingan ketika sudah tampil di Liga NFL. Bisa dilihat penampilannya sangat sederhana karena fokus yang dituju sama dia adalah apa yang harus dia lakukan di lapangan nanti. Sehingga stylenya dia biasa aja. Dia seringkali tampil luar biasa di luar lapangan secara busana, tapi untuk berangkat ke pertandingan seperti ini aja. Yo man, this is my favorite guy, Cam Newton. Teman-teman bisa lihat gayanya sangat stylish kalau menuju pertandingan. Konon Cam Newton menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi dengan desainer-desainernya untuk persiapkan bajunya dia.
mempersiapkan busananya dia sebelum berangkat ke pertandingan, karena dia selalu ingin tampil luar biasa sebelum dan sesudah pertandingan. Dia sangat pentingkan fashion stylenya di luar lapangan. Walaupun teman-teman tadi melihat Cam Newton sangat berbakat dengan fisik yang luar biasa, namun jangan salah soal prestasi, karena kalah fokus dengan Tom Brady, di mana Tom Brady sangat mementingkan fokusnya dia saat bertanding. Dia hanya curahkan perhatiannya full pada apa yang harus dilakukan di dalam lapangan. Sedangkan Cam Newton yang jauh lebih talented, jauh lebih atletis, fokusnya terpecah, terdistract oleh keinginannya dia untuk tampil fashionable, tampil luar biasa di luar lapangan. Sehingga apa yang menjadi hal yang lebih penting, the main thing, tidak jadi main thing bagi dia. The main thing, penampilan dalam lapangan, berubah menjadi hal yang nomor 2 bagi dia. Sehingga teman-teman bisa lihat prestasinya. Bahkan Cam Newton tidak pernah sekalipun memenangkan Super Bowl atau ajang tertinggi dalam Liga NFL. Tom Brady 6 kali memenangkan Super Bowl. Dan saat kita lagi ngomong sekarang ini, Tom Brady sudah mencatat rekor sebagai satu-satunya pemain NFL yang sudah 10 kali masuk pada final Super Bowl. Lalu mungkin teman-teman berpikir, bisa saja karena timnya Tom Brady lebih bagus. Lucunya adalah tahun ini Tom Brady meninggalkan tim Patriots dan pindah ke tim kecil yang namanya Buccaneers, sedangkan posisinya dia diganti oleh Cam Newton yang dari Panthers bergabung ke Patriot. Hasilnya tanggal 8 Februari besok, Tom Brady bahkan membawa tim kecil itu, Buccaneers, menuju ke final Super Bowl, sedangkan untuk pertama kalinya sejak tahun 2008, The Patriots gagal menembus playoff. Padahal Patriots sudah punya quarterback pengganti Tom Brady, siapa lagi kalau bukan Mr. Cam Newton. Nah teman-teman, dari ilustrasi atau gambaran tentang kisahnya Cam Newton yang sangat berbakat tadi, dan Tom Brady yang katanya less talented tadi, tapi resultnya terakhir berbeda hanya karena faktor distraction. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa distraction itu tidak bisa kita remehkan. Tidak ada yang namanya small distraction. Distraction is distraction. Pengalihan fokus adalah pengalihan fokus, dan itu sangat berbahaya dan sangat menentukan prestasi kita. Fokus sangat penting. Fokus sangat penting. Utamakan yang utama dulu kalau pesan saya. Jadi mau gaming boleh, silakan. Mau sosmed, mau fashion, gak ada yang larang, boleh-boleh aja, tapi semua itu ada waktunya, kapan yang tepat. Utamakan dulu yang penting gitu loh. Mungkin itulah sebabnya sebabnya Mark Zuckerberg, bosnya Facebook itu, busananya sangat sederhana. Kalau saya lihat itu bajunya warnanya sama semua. Bukan dia nggak mampu beli, tapi karena dia berpikir untuk berangkat bekerja, ya fokus dia ke pekerjaan. Jadi pikirannya dia nggak usah mikir hari ini mau pakai apa aja gitu, nggak. Tapi fokus langsung ke apa yang bisa saya karyakan hari ini, apa yang bisa saya hasilkan hari ini. Sama juga dengan Steve Jobs yang selalu tampil simple hanya dengan sneaker, celana jeans, turtleneck. Tapi karya-karyanya dia luar biasa. Kenapa? Karena fokusnya dia bukan di situ. Dia bisa kok, dan ada momen di mana dia berbusana sangat luar biasa gitu, berbusana sangat necis, sangat fashion gitu. Tapi ketika dia bekerja, dia bekerja. When he works, he works. Dia fokus untuk berkarya. Dia utamakan yang penting. Jadi mungkin kita harus pakai cara seperti para penunggang kuda, pakai kacamata kuda kali ya. Jadi fokus kita hanya ke hal-hal yang utama aja ya. Oke? Demikian video dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Besar harapan saya teman-teman suka video ini, dan kalau teman-teman suka bisa di-subscribe agar channel ini bisa berkembang dan teman-teman bisa dapat notifikasi ketika ada video-video saya yang baru, dan teman-teman bisa bagikan ke orang terdekat teman-teman sekalian, 2 atau 3 orang terdekat. Mana tahu video ini bermanfaat bagi mereka, mana tahu mereka butuh video ini ataupun ada nilai-nilai yang terkandung dalam video ini yang dibutuhkan. Oke? Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dengan saya pada video-video berikutnya. And I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.